kita ada pertemuan ini, ada teman-teman nanti yang mau demo belajar. Jadi kita cuma mengarahkan atau mendampingi. Mungkin lebih tepat mendampingi saja. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita saling musyawarahkan atau saling kita bicarakan. Karena apa? Karena kita ingin ada hasil dari setiap pertemuan itu, ada hasil, ada teman-teman yang belajar, bukan hanya seniornya yang ngawati, yang bentuk, akhirnya nanti cuma jadi penonton yang lainnya. Jadi kita harap teman-teman juga harus mulai belajar wearing supaya nanti bisa lebih cepat menangkap apa yang kita sampaikan. Dan itu harus ada keberanian, yang penting juga berani bertanya. Kalau memang nggak ngerti, lebih baik, atau bingung, lebih baik kita bertanya. Nanti kita saling mengisi. Karena apa? Karena di bonsai sekali lagi tidak ada rumus. Jadi setiap pohon mempunyai permasalahan sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa kita pohon ini harus begini itu tidak bisa. Karena permasalahannya akan berbeda-beda setiap pohonnya. Cuma di sini yang ingin saya berikan saran saja bahwa untuk membuat sebuah konsep dari bahan semacam ini, yang pertama adalah kita harus punya konsep desain. Jadi harus kita konsep, mau kita bikinnya bagaimana dengan kondisi tanaman atau pohon semacam ini, itu harus kita pikirkan. Kemudian yang kedua, dengan ketemunya konsep dari desain itu, kita menentukan juga arah pandangan atau muka belakangnya mana yang harus kita tonjolkan atau kita pakai dari bahan itu. Nah, setelah itu yang lainnya akan mengikuti dari konsep awal itu. Semua cabang akan mengikuti dari konsep yang sudah kita. Dan konsep itu memang nggak bisa ditulis, nggak bisa diteorikan. Konsep itu ada di angan-angan, yang banyak itu setiap pohon ada di angan-angan itu, dan setiap orang akan berbeda. Karena itu perlu kita sharing. Jadi ketika kita mau ini apa kayak gini, apa ya itu perlu, karena ketika kita memang masih belum paham betul, permasalahan itu akan muncul selalu setiap kita menghadapi bahan itu. Jadi itu kemudian yang paling penting mungkin yang bisa jadikan semacam rumus itu bahwa arah kemana posisi pohon ini miring atau roboh atau berdiri, kemana posisi batang ini, disitulah nanti semua cabang akan mengikuti. Jadi kalau misalnya serenting ya mau nggak mau cabang juga harus mengikuti. Kemudian rumusnya adalah bahwa daun ini akan selalu mencari sinar. Itu rumus yang tidak boleh tidak itu. Kemudian akar akan mencari air. Cabang akan mengikuti arah pohon. Kemana pohon itu mengarah, disitulah cabang mesti akan mengikut. Tidak mungkin misalnya pohon itu miring ke kiri kemudian cabangnya lebih dominan ke kanan, itu tidak mungkin. Karena sinar matahari kalau miring ke kiri berarti sinar matahari itu ada di sebelah kiri, itu jelas. Itu yang perlu mungkin sebagai gambaran awal, itu sebagai pegangan patokan kita. Jadi kalau ini misalnya miring ke kiri atau ke kanan, ya disitulah adanya sinar matahari. Sehingga bagaimana nanti kita mengarahkan percabangan sesuai dengan intensitas sinar itu mengenai tanaman ini.
Jadi nggak semua cabang itu harus sama lebatnya atau sama besarnya, karena cabang-cabang yang kemungkinan hanya sedikit kena sinar matahari, otomatis di situ pertumbuhannya juga akan berkurang dan itu akan membentuk sebuah dimensi kalau akan kita mengikuti itu. Tapi kalau kita keluar dari itu, saya yakin dimensi itu akan hilang karena akan menjadi gulung semua. Kalau kita menuruti keinginan kita kan harus subur semua, ya memang harus subur, cuma nggak harus lebat. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi nggak semua percabangan itu kemudian anak cabang atau rantingnya itu mesti dengan daun yang lebat, enggak. Tetapi tetap kondisinya subur karena kita rawat, kan gitu. Lain dengan di alam. Kalau di alam memang tidak banyak cabang rantingnya itu karena memang kondisi alam, tapi karena di sini ini kita rawat, ya tetap kesuburan itu mencerminkan bahwa kita memperhatikan daripada kehidupan tanah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil dari kemarin kita kumpul-kumpul aja, kita kumpul-kumpul itu di sini ingin saya tegaskan lagi bahwa KBM, khususnya saya minta KBM untuk tidak ikut-ikutan di dunia luar, bahwa di dunia bonsai itu tidak ada yang namanya aliran surrealisme, aliran ekspresionisme, naturalisme, itu tidak ada di dalam bonsai itu. Gitu. Jadi itu adalah istilah-istilah yang dipakai oleh beberapa orang yang untuk mempermudah penyebutan saja. Tetapi dalam ilmunya sendiri tidak ada yang namanya aliran. Jadi kalau itu natural, itu hanya menyebutkan sifat daripada kita penataan percabangan dan perantingan. Jadi bukan aliran itu. Untuk supaya kita lebih komunikatif dengan lawan kita bicara, itu gayanya kayak natural semacam itu. Jadi itu ekspresionis. Tapi yang jelas yang betul-betul kita tidak ingin itu di bonsai, khususnya bonsai. Kecuali kalau untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi untuk umum, bonsai itu tidak ada aliran apalagi yang namanya surrealis. Itu sudah tidak ada, itu sudah tidak ada rumusnya karena bertentangan dengan hukum hortikultura. Sedangkan bonsai itu patokan awal itu adalah hukum hortikultura, hukum alam. Bonsai itu media bonsai itu adalah tanaman hidup yang kehidupannya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Tidak bisa kita mengangan-angan bahwa tanaman ini witerono tuangane iso kayak surrealis yang enggak bisa dijangkau oleh nalar, itu enggak mungkin di dalam dunia bonsai. Makanya tidak ada aliran apalagi surrealis yang sekarang marak dibicarakan oleh teman-teman di medsos. Jadi semua ini surrealis itu apa sih? Coba sih definisikan surrealis itu apa? Kan gitu. Jadi tidak ada untuk bonsai. Bonsai itu adalah seni nyata, seni real, nyata ada di alam, kita tinggal pindah memberikan karakter dan nuansa jiwa kita di dalam karya kita. Bukan kita mengangan-angan seperti bikin novel atau seperti kita melukis yang bisa awan itu kita buat seperti naga dan lain sebagainya, itu bisa kita angan-angankan menjadi surrealis semacam itu. Tapi untuk bonsai nggak bisa. Kalau cabangnya lurus semacam ini, otomatis nanti cabangnya juga nggak terlalu banyak lekukan, itu jelas alamnya semacam itu. Nggak mungkin kalau batangnya lurus kemudian cabangnya meluntir-luntir, kan nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak ada di alam semacam itu. Karena alamnya menjadi satu di situ kan yang mempengaruhi tanaman ini. Gitu. Saya kira itu awal dari perbincangan kita pagi ini. Jadi saya kira dasar-dasarnya sudah cukup. Monggo yang mau belajar, saya persilakan untuk mulai mau aktif ini bahannya.
bareng-bareng nggak apa-apa, nanti kita saling rundingan, posisi juga bisa dirubah sekehendak kita. Jadi tidak harus ini posisinya semacam ini kemudian kita waiting, tidak, jadi boleh diganti. Monggo, maksudnya belakang sini. Jadi mestinya ngambilnya depan tadi itu di sini, jangan di sini. Kalau di sini sama mata sampai yang melihat itu, kalau sama dari sini depannya tadi itu nyulek. Batang ini nyulek sampai yang nggak enak. Coba perhatikan kalau dari sini seandainya dari sini. Kan ini ke belakang, nggak enak pandangan kita. Ini loh yang dinamakan kita mencari gerak dasar yang jadi supaya pandangan tatapan mata kita tidak menatap sama ini. Kalau motor disikut ini ya, kalau kita melihat ini depannya ini. Tapi kalau di sini kita melihat jauh. Mata kita memandang itu karena jeglong, artinya pandangan kita jauh. Jadi ini salah satu kalau bisa sebenarnya yang melihat untuk depannya itu usahakan cari yang kalau kita pandang itu ke belakang dulu baru ke depan. Jadi jangan ke depan sini terus ke belakang, itu enggak enak. Semua bonggol. Terutama di Bogor itu nanti. Biasanya kadang-kadang dilema lah, kadang-kadang ada yang dilema karena dulu satu toko ini tapi di sore kok penak toko ini karena ada ini tadi teguhan yang dengan mata menusuk mata. Kayak ini sangat menusuk mata ini, nggak enak ini, apa-apa kan nggak enak ini. Jadi kalau di dalam itu mengurangi dimensi tidak akan keluar karena pandangan kita sudah tertutup sama ini. Tapi kalau ini, kalau depannya sama pakai ini bisa mengeluarkan dimensi karena jauh pandangan kita. Nah, kalau seperti kawasan namanya yang pertama tadi kesini agak ke depan sini. Terus soalnya nanti pengaruhnya ada di kanopi. Kalau pakai depan sana berarti kanopinya ini jadi ada perubahan. Masih bisa dinego. Ya. Sekarang coba perhatikan bayangkan dengan tadi yang kami pakai depan sini dengan depan ini, kira-kira enak mana? Kalau di Pak di lukisan itu, kalau yang depan sini, yang dibalik tadi, karena kan yang namanya ada namanya point of view, jadi kita eye-catchingnya matanya langsung nujunya kan yang langsung ke ya, mesti ini ya. Kalau misalkan diputer, jadi kita lihatnya yang cantiknya di atas. Benar sih Pak. Jadi bedakan dengan ini di dalam bayangan kira-kira oh ya apa monggo kalau ada pertanyaan mumpung belum masih ada waktu ya 5-10 menit ya. Setengah jam ada. Masih ada waktunya panjang. Masih panjang katanya. Monggo kita sharing aja, kita sharing nggak usah kita sharing. Oh itu karena aura saya. Jadi dia shining apapun pakai.
Nah, model-modelnya ini banyak sekali, nantinya kita bikin variasi dari percabangan sampai yang pertamanya gitu. Ini ya tadi bisa multi-multi, bisa nekuknya agak ekstrim, itu bisa. Itu tinggal variasi sesuai dengan inovasi kita, kreasi sendiri-sendiri. Kalau sederhananya ya semacam inilah, yang penting sudah bisa kita baca arahnya tanaman ini kemana, terus keseimbangannya. Jadi meskipun panjang ini masih keseimbangan optiknya itu masih dapat meskipun ini panjang. Pendek pun juga masih enak, misalnya segini pun masih enak. Tinggal mendekkan, ini mendekkan dikit juga masih enak.